Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan sudah ada 4,7 juta pelaku usaha UMKM yang sudah on board ke ekosistem digital. Pemerintah akan terus mendorong UMKM agar go digital bekerja sama dengan pemerintah daerah, e-commerce, dan stakeholder terkait. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, pemerintah terus mendorong agar pelaku usaha UMKM bisa naik kelas dan masuk ke dalam ekosistem digital. Bahkan dalam beberapa tahun ke depan, pemerintah menargetkan UMKM bisa onboarding ke digital sebanyak 30 juta UMKM. Menurut Luhut, langkah pemerintah untuk mendorong UMKM bisa go digital dikarenakan kontribusi UMKM terhadap PDB domestik saat ini mencapai 61% dan potensi pasar terhadap penjualan produk UMKM sangat besar, sehingga mendorong pemerintah untuk membantu UMKM. Data dari Kementerian Koperasi dan UMKM diinformasikan pemerintah menargetkan kontribusi UMKM mencapai 62,36% terhadap PDB nasional dan akan menjadi 65% pada tahun 2024. Saat ini kontribusi UMKM terhadap PDB sekitar 61,07%. Berbagai kebijakan pun sudah digelontorkan agar UMKM bisa bertahan di tengah badai krisis akibat pandemi COVID-19. Bank Indonesia juga sudah meminta perbankan menurunkan tingkat suku bunganya supaya bisa memberikan kucuran kredit bagi pelaku usaha UMKM. Dari Jakarta, Gilang Praditya, iNews melaporkan. PT Bank Negara Indonesia atau BNI membuka kantor cabang di Seoul, Korea Selatan dan pembentukan DES BNI. Pembukaan ini akan menjadikan kantor cabang luar negeri sebagai trade dan investment center dan memperkuat dukungan upaya UMKM Indonesia untuk menembus pasar global. PT Bank Negara Indonesia (BNI) meresmikan kantor BNI Seoul di Korea Selatan. BNI menempatkan kantor-kantor cabang di luar negeri di Central Business District strategis sehingga memudahkan akses kepada pemangku kepentingan bisnis internasional. Keberadaan BNI di Seoul merupakan salah satu bukti kedekatan kerjasama antara Indonesia dan Republik Korea, di mana hubungan diplomatik kedua negara sudah terjalin selama 48 tahun. Eratnya hubungan dan kerjasama bilateral tersebut membuka peluang kerjasama di berbagai sektor. Keterikatan hubungan antara Korea Selatan dan Indonesia yang sangat kuat didorong oleh kegiatan investasi dan perdagangan antara keduanya. Korea Selatan merupakan mitra dagang terbesar kelima Indonesia dengan volume perdagangan mencapai lebih dari 13.335 dolar Amerika Serikat. Keberadaan BNI di Seoul ini bertujuan untuk menangkap peluang tersebut. BNI juga menyediakan total financial solution baik kepada UMKM di Indonesia maupun buyer di Korea Selatan yang bertujuan menekan biaya transaksi dan lebih meningkatkan volume perdagangan ke depannya. Dalam upaya meningkatkan aktivitas perdagangan, BNI Seoul berkomitmen untuk menjadi mediator bagi perusahaan Indonesia yang memiliki produk-produk berorientasi ekspor, terutama pada segmen UMKM. KCLN Seoul secara rutin mendata nasabah BNI Indonesia beserta produk-produknya dan bekerja sama dengan ITPC dan KPRI untuk dipertemukan dengan buyer potensial di Korea Selatan. BNI Seoul diperkuat dengan dukungan Korea DES yang memiliki cakupan layanan cukup luas yang menyediakan layanan untuk investor Korea Selatan sejak tahap pre-incorporation dan post-incorporation. Pada tahap pre-incorporation, BNI memberikan pendampingan bagi investor dalam memulai setup bisnis dari sisi legal di Indonesia. Sementara pada tahap post-incorporation, BNI mendampingi pertumbuhan bisnis di Indonesia dengan menyediakan produk dan layanan perbankan yang sesuai kebutuhan. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan kembali informasi yang sudah dihadirkan di iNews Pagi. Di antaranya hendak bubarkan tawuran jelang sahur. Anggota Polres Situbondo, Jawa Timur diserang dengan petasan. iNews Pagi akan segera kembali.